Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin membahas modul 11, yaitu tentang middleware. Nah, kita coba kan. Middleware dalam Laravel itu lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem itu. Nah, di sini kita akan mencoba dua buah middleware, yaitu check is login dan check roll. Nah, pertama check is login. Middleware ini memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, harus login dulu baru masuk itu ke nanti. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Nah, ini coba dijalankan perintah ya. Ini kita coba kan. Nah, nanti di terminal coba jalankan perintah ini. Nah, nanti dia akan terbuat. Pertama kita buat di http nih, http folder middleware. Kita buat manual aja middleware. Lalu di terminal kita ketikkan ini. Nah, nanti akan terbuat sendiri di middleware tuh, checkislogin.php. Nah, file baru akan terbentuk nih dengan nama checkislogin dengan isi. Nah, ini diambil aja isinya ya. Nih, seperti ini nanti isinya. Lalu pada bagian yang tanda ini, terapkan logika berikut. Nah, ditambah nih. If out check. Nah, ini nanti ngecek nih. Kalau betul dia ya harus login dulu nanti. Ngecek benar atau enggaknya. Ini apa nih? Lalu, kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silahkan buka PLN. Nah, ini. Lalu di bagian apps, di direktori bootstrap, dia nanti seperti ini kodenya. Coba kita lihat di bootstrap, di app. Nah, dia nih seperti ini. Terapkan middleware tadi. Nih, ini dia middleware kita tadi. Check is login dengan alias check is login. Oke. Lalu middleware yang baru dengan menulis kode berikut pada yang ditandai. Nah, seperti tadi. Di sini kita buatnya di apps bootstrap. Oke. Middleware dapat dipanggil dengan root secara berikut. Nah, lalu nih seperti ini. Ini untuk per satu root check is login. Ini untuk banyak root menggunakan group. Contohnya seperti ini. Nah, root. Nah, ini mau grup nah, nih saya pakai yang ini nih, root group untuk banyak root. Nah, banyak root di middleware nih, banyak nih. Oke, sebelum itu mana tadi, ini dulu lah ini. Oke, jika menerapkan root dashboard, nah ini dia contohnya ya. Kalau saya ada di root dashboard. Nah, ini contohnya di root group middleware check login function root get dashboard. Lalu ada check roll. Middleware ini memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu. Nah, dia ngecek nih role-nya. Dia harus tertentu. Jika pelanggan, kalau admin yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Sebelum melanjutkannya, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user integration. Perubahan tabel. Nah, lalu kita disuruh untuk tambahkan user dengan nama role menggunakan ini. Ini untuk shortcutnya ya di terminal. Karena bisa aja di user nih tambahin role langsung. Nih, tambahin role aja langsung. Bisa. Kalau gini juga bisa. Lalu pada tambahkan bagian function up tuh tambahin ini skema user after password. Nah, jadi user set up ini di sini. Nah, nih ya, nih tambahkan role di function up, tambahkan ini seperti ini. Tuh role passwordnya ya. Oke. Lalu di down juga, di function down tambahkan seperti ini.
copy aja, langsung tempelkan di sini di daun roll. Oke. Lalu di migrate ya, di migrate agar baca datanya. Lalu yang kedua, karena ada kolom baru, silahkan disesuaikan beberapa hal. Ini model user, nama bagian label agar role dapat diisi, from dan function, create, update, edit. Nambahkan desain pelindung nih, seperti ini. List data pada user index. Oke, dia seperti ini. Jangan lupa di user kita tambahkan lah. Ini roll, dan yes, rock. Tambahkan roll, jangan lupa. Lalu di apa juga di view user nih, jangan lupa juga kita tambahkan roll nih, kita buat juga roll di sini, kita tambahin biar muncul nanti di from loginnya tuh from dashboard itu di data user tuh ada rollnya. Jangan lupa tambahin ini di view juga ya, roll. Begitu juga di edit juga pasti ada roll. Nah, roll ini roll, ada administrator, pelanggan, mitra, create juga pastinya. Nih ada roll. Oke, lanjut. Setelah user kita data roll, kita akan memulai membuat middleware-nya. Silahkan eksekusi. Nih, eksekusi perintah make middleware. Nah, jalanin aja di apanya, terminal. Nah, ini di copy, kalau bisa dihapus aja. Di copy, terus dipastiin sini. Nanti dia akan terbuat sendiri di folder middleware tadi. Ini cek roll. Oke, roll, lalu isi dengan ini. Terapkan kode ini if out check. Dia mau ngecek dulu ini, kalau dia rollnya pelanggan ya masuk ke pelanggan, kalau dia rollnya admin ke admin. Lalu tambahkan bagian middleware alias nih. Oh, yang tadi di bootstrap tadi di app. Tambahin juga nih di check roll class. Oke. Ini kan udah cek login, ini cek roll lagi. Nah, di sini juga diterapkan pada rootnya yang diinginkan. Contoh pada root user. Nih, root group middleware, check roll super admin. Nah, di sini saya sudah menerapkannya. Nih, check roll. Kalau ini tadi ya, ini tadi check is login pakai group karena banyak. Nah, ini juga group karena mau banyak akses banyak rootnya. Middleware nih, check roll dia sebagai admin, berarti sebagai admin dia bisa melihat data vendor, data mitra, dan data user kalau sebagai admin. Kalau cuma sebagai pelanggan dia cuma bisa nengok data pelanggan doang, yang lainnya bisa karena dia bukan admin. Itulah simpelnya. Nih, menarikkan middleware check admin, maka hanya user dengan role admin yang dapat mengakses root user. Yang punya yang dengan role admin yang dapat nih mengakses semua ini, vendor ini, mitra dan lain semuanya, bukan bisa lah kan dia admin, kelas admin. Lanjut masuk ke database header. Database header ini digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Digunakan untuk data awal seperti role, kategori, konfigurasi. Ini kita role ya, data awal. Kalau data uji coba itu dummy untuk pengujian aplikasi. Nah, nanti aja dummy itu. Pertama ini create super admin. Di sini kita akan menggunakan database header untuk membuat data awal akun super admin. Nah, ini ambil aja nih, copy, paste terminal, Ctrl Shift, ini gelombang cara cepatnya. Nah, paste, nanti dia terbuat tuh di bagian, dia nanti akan terbuat sendiri di bagian header. Karena ini kan buat header ya, nih make header, jadi dia nanti akan terbuat di folder header. Create super admin nih. Nah, buka ini, tambahkan query untuk insert data pada function run. Di run, function run nih, kita ambil nih Gatot Kaca, karena saya enggak
mau gacha-gacha, jadi saya ganti dengan Fanny Laut, Fanny Aero ML yang kabel dengan role administrator. Ini role-nya administrator nih, sama aja nih, super admin dan administrator, sama-sama admin, bagian admin kan. Jangan lupa import model user dan page hash nih, jangan lupa diimpor nih, nanti diimpor aja nih, diimpor ini juga diimpor, make hash import nih, seperti yang dikatain lampu. Oke, lalu jalankan perintah berikut: php artisan db create super admin. Nah, nanti kan kalau udah dijalankan nih di terminal, dia akan terbuat nih nanti super adminnya, sebagai nanti dia kayak terbuat akun admin lah, ada nama, email, passwordnya. Nah, ini passwordnya, nama, email, password, dan role-nya yang pastinya. Terbuatlah super adminnya, terbuatlah sebagai role adminnya. Lanjut di create dummy pelanggan nih, ada create dummy pelanggan. Kita akan membuat 1000 data pelanggan sebagai data dummy kelas. Buat file seeder baru. Nah, di sini kita disuruh membuat lagi ya file seeder dengan nama pelanggan dummy. Nah, pelanggan dummy ini kayak nih, kan nanti kalau udah di biasa copy terminal paste, jadi tidak akan terbuat di seeder nih pelanggan dummy. Nah, pelanggan dummy ini kayak ibarat membuat instan untuk menghasilkan data secara acak gitu, nanti data yang acak buat 1000 data, 10.000 data, 100 juta data, 1 triliun data bisa, asal buat aja lah tuh. Oke, nambah 1000 data nih, menambah 1000 data dalam tabel. Alright, dalam tabel ini tabel ya, bebas tabel apa. Jalankan seeder dengan memanggil seeder. Nah, ini kan udah pertama kita kan sudah dibuat nih data dummy-nya, lalu pada bagian run itu menggunakan packer nih untuk membuat instan menghasilkan data acak, random aja dia, orang-orang nama gitu nih, packer. Nah, ini di copy aja nih ya, kita buat nih. Nah, ini untuk range-nya ya, bisa 1000, 100.000, 1 juta. Saya cuman mau 100 saja, jadi 100 saja. Ini tabel pelanggan, jadi nanti dia akan menambahkan data dummy ke tabel pelanggan. Oke, nah ini untuk menjalankannya ya, untuk memanggilnya nih pakai php artisan db class create. Nah, kalau di enter kan nih, nambah dia tuh 100 data dummy. Setelah oke, langsung kita cobakan saja, kita teskan. Oke, dia loading screen. Nah, ini kan nih, saya mau ngetik langsung dashboard, tapi dia munculkan pesan silakan login dulu. Itu menggunakan if out check authentication pada materi sebelumnya kan. Nah, ini saya mau coba masuk dulu sebagai admin ya, email yang sudah saya buat kemarin di data user. Nah, ini untuk role, di cek role. Kalau di admin dia maka akan tampilkan nih di administrator. Ini kalau biar ada ini nih, ini di header ya, di header. Nah, tambahkan di bagian ini, mana nih, bawah view nih, di bawah view out user nih, biar ada kayak gitulah, ada di biar kayak ada di biar kayak ini, biar ada ininya dia sebagai administrator. Nah, ini untuk data dummy tadi ya, nih. Nah, di sini kita kan pada pertemuan ini, pada tugas kali ini kita disuruh terapkan middleware.
Nah, lalu disuruh tambahkan seeder pada pelanggan, user, dan mitra. Nah, di sini saya sudah menambahkannya pelanggan, vendor, nih, mitra juga udah, sama user. Nah, untuk nambahin sendiri, coba kita tambahin lagi ya. Ini data mitranya berapa nih? 200 ya. Coba kita tambahkan 10 lagi. Terminal. Nih, coba ya. Tab. Ini untuk tadi, untuk perintah menambahkan data dummy tadi. Coba tengok berapa yang nambah ya guys ya, 10, karena saya cuman membuat ini 10 ya. Akhirnya buat data dummy 10, 100 juta juga bisa nih. Nah, ini kan saya sebagai admin karena saya role saya admin, jadi saya dapat membuka semua ini, data pelanggan, vendor juga bisa, mitra bisa, user juga bisa. Nah, tadi yang super admin tadi kan sudah terbuat di cara otomatisnya. Nih dia, ini datanya vanilla tadi. Oke, role admin. Nah, ini kan role admin terbuka semua nih, bisa diakses semua. Di sini kita mau coba untuk masuk sebagai pelanggan. Nah, logout dulu, kita coba masuk sebagai pelanggan. Nah guys ya, ini CRYN sebagai pelanggan. Nah, kalau sebagai pelanggan tadi harusnya di rootnya kan, tadi di rootnya cuman boleh ngakses pelanggan nih, jadi login pelanggan, terus cuma ngecek ini aja pelanggan. Kalau role-nya admin tadi bisa nengok vendor, mitra, dan user lain-lain. Nih, kalau pelanggan nih bisa nengok pelanggan. Apa yang nggak bisa? Vendor nggak bisa, mitra nggak bisa, apalagi user ya nggak bisa dong. Nah, karena role dia adalah sebagai pelanggan, jadi dia cuma bisa nengok dashboard dan nengok data pelanggan karena role dia pelanggan. Soalnya admin bisa nengok semua ini. Oke, bisa seperti itulah kira-kira, kurang lebih. Oke, ini kita log out kan saja. Oke teman-teman, mungkin sekian persembahan video yang saya video yang saya persembahkan untuk teman-teman pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada yang salah kata dan atau ada yang kurang jelas dalam penyampaian. Sekian dari video saya pada pertemuan kali ini yang membahas tentang middleware dan data seeder. Nah, seperti tadi. Oke, mohon maaf sebelumnya lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.